Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terduga teroris jaringan Jemaah Ansharud Daulah atau JAD dibekuk tim Densus 88 Mabes Polri di Kecamatan Meragen, Demak. Sindikat pencuri mobil yang sudah berulang kali beraksi di wilayah Pantura akhirnya ditangkap polisi. Puluhan tahun mengalami krisis air bersih lantaran air tanah keruh. Warga Desa Blubuk di Kabupaten Tegal minta pemerintah bangun instalasi PAM Simas. Tim Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Terduga ini diduga merupakan anggota kelompok Jemaah Ansharud Daulah atau JAD. Seorang warga berinisial ST 59 tahun atau yang dikenal dengan nama Abu Zaid ditangkap di rumahnya di perumahan Jalan Kebon Sawit, Desa Kebon Batur, Kabupaten Demak, Senin pagi. Warga tersebut diduga terlibat kasus terorisme yang tergabung dalam anggota kelompok Jemaah Ansharud Daulah atau JAD. Dalam penggeledahan tim Densus 88 anti teror menyita sejumlah barang bukti, seperti buku MMT bertuliskan JAD. Salah satu anggota Densus 88 menghampiri saya, menyampaikan kalau beliau dari Densus 88 juga dengan anggota yang lainnya mau melakukan penangkapan atau Abu Zaid. Itu waktu di dalam yang diamankan apa aja? Yang diamankan itu ada MMT yang tulisannya ada yang lambang ISIS. Bakal bersihkan mungkin Babin bisa dan Babin Kamtipmas untuk lebih waspada terkait kejadian tadi pagi. Tentunya harapan kami dengan ada kejadian tadi pagi ini terkait teroris Desa Kebon Batur, tentunya kami akan lebih waspada. Warga diimbau untuk tidak panik sebab terduga pelaku sudah dibawa polisi. Sedang tim Densus 88 anti teror juga melakukan penangkapan terduga teroris lainnya di 2 daerah lain, yaitu Solo dan Kabupaten Kudus. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kebakaran hebat melanda Pasar Gubuk Grobogan Senin malam. Ratusan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kobaran si jago merah menyala di tengah gelapnya malam. Ratusan lebih kios pedagang di Pasar Gubuk Grobogan ludes terbakar. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Api diduga pertama kali muncul akibat korsleting listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan membakar hampir 90% kios maupun lapak di Pasar Gubuk Grobogan Senin malam. Dari mana? Sumber api berasal dari kios tanpa berada di sebelah utara timur di pojokan sebelah depan. Kejadiannya awalnya gimana? Awalnya itu timbul api kecil, kan di situ ada papan-papan yang kering. Kemudian besar dan pertama yang mengetahui itu warga. Kemudian berinisiatif menghubungi damkar kemudian baru sampah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai 47,5 miliar rupiah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga Desa Blubuk di Kabupaten Tegal kesulitan air bersih selama puluhan tahun. Air tanah yang menjadi sumber air warga sangat keruh sehingga membahayakan kesehatan. Warga menggantungkan harapan air bersih dari bantuan. Bantuan air bersih begitu dinanti warga Desa Blubuk di Kabupaten Tegal. Tidak heran warga antusias begitu bantuan segera tiba Senin sore. Warga menjajarkan jerigen dan ember dengan rapih untuk menampung air bantuan.
Ini merupakan bantuan perdana yang diterima warga dari seorang anggota DPR. Selama puluhan tahun, warga hanya mengandalkan air tanah yang keruh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun air tanah tidak bisa diminum atau dimasak. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli. Satu jerigen air bersih dibeli seharga Rp4.000. Bisa menggunakan air sumur sini ya? Nggak bisa. Wadasnya kelihatan. Kalau di itu sampai mendidih itu wadasnya mendak. Oh, terus warnanya kileng-kileng seperti minyak. Seperti minyak? Iya. Berarti nggak bisa dikonsumsi ya? Nggak bisa. Nggak berani. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyediakan air minum dan sanitasi berbasis PAM SIMAS agar derita puluhan tahun akan krisis air bersih segera berakhir. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kecelakaan terjadi saat anak-anak muda di Rembang menggelar balapan liar. Dua motor saling bersenggolan dan terpental, akibatnya 3 korban terluka berat. Aksi balap liar para pemuda di Jalan Sumber Kaliori, Rembang berujung petaka. Dua pemuda beradu kecepatan dengan sepeda motornya tanpa mengenakan helm. Diduga salah satu remaja menabrak seorang penonton, kemudian keduanya saling tabrakan dan terpental. 3 korban yang terluka berat langsung dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, aparat kepolisian menemukan sejumlah fakta dari kecelakaan. Polisi akan menyelidiki adakah indikasi judi dalam balapan liar itu. Liarnya itu menggunakan baju warna hitam. Kemudian lawannya sendiri, ini yang di sebelah kanan, posisi balap liarnya sebelah kanan. Korbannya, pelakunya itu menggunakan baju berwarna putih. Untuk kronologinya, pertama yang untuk Honda Mega Pro ini, ketika mau mencapai garis finish, dia melakukan atraksi. Kemudian oleng sempat menabrak penonton. Penonton dulu oleng, baru oleng ke kanan menabrak yang Yamaha MX King ini. Kemudian yang terpental itu yang ini yang menggunakan baju warna putih, terpental hingga kurang lebih 15-20 meter. Polisi memastikan akan memproses hukum para pelaku balap liar untuk memberikan efek jera, sedang pelaku balap liar terancam hukuman 1 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Sebanyak 556 bintara baru lulusan sekolah pertama Bintara Prajurit Karir TNI AU Angkatan ke-53 secara resmi dilantik di lapangan Dirgantara Lanut Adi Sumarmo. 556 bintara baru lulusan sekolah pertama Bintara Prajurit Karir TNI AU Angkatan ke-53 secara resmi dilantik oleh Komandan Kodiklat AU Marsdia TNI Arif Mustafa di lapangan Dirgantara Lanut Adi Sumarmo pada Senin lalu. Komandan Kodiklat AU mengatakan para prajurit yang baru dilantik jadilah generasi penerus TNI yang memiliki jiwa ampuh, yakni adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Para prajurit juga dituntut memiliki sikap disiplin, loyalitas yang tinggi, dan selalu memegang teguh Sumpah Prajurit Sabta Marga. Para prajurit ini dilantik setelah menempuh pendidikan selama 5 bulan di Skadik 402 dan 401 Lanut Adi Sumarmo. Atas nama pimpinan TNI Angkatan Udara, saya mengucapkan selamat kepada seluruh mantan siswa semua BK TNI AU pria dan wanita Angkatan ke-53 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dengan baik dan lancar. Saat ini kalian telah resmi menyandang pangkat Sersan 2. Jadikan momentum istimewa ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. Setelah pelantikan, prajurit TNI AU siap sebagai pengawal Dirgantara, membela dan menegakkan kedaulatan serta keutuhan NKRI. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, Festival Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif yang diikuti 39 desa di Klaten berlangsung meriah. Dalam festival ini ditampilkan berbagai kesenian dan ragam produk khas daerah.
Tarian daerah turut semarakan pembukaan Festival Desa Wisata Daerah Bugisan Prambanan Klaten Minggu siang. Festival yang diselenggarakan oleh 39 desa ini tampilkan berbagai kesenian daerah, mulai dari pentas musik, karya seni, lukisan, juga sejarah khas masing-masing desa. Selain menampilkan kebudayaan daerah, warga juga berjualan bermacam-macam kerajinan yang mewakilkan potensi desa, seperti tas anyaman, ragam pakaian dari kain batik, ukiran kayu, hingga tungku tanah liat. Bagi pengunjung yang ingin beristirahat, festival ini juga menyediakan berbagai makanan dan minuman yang dapat dinikmati, salah satunya es dawet yang menyegarkan. 2024 ini kita berharap yang saat ini desa-desa wisata masih tahap rintisan, nanti akan berkembang ke desa wisata yang sudah maju. Saat ini ada 39 yang sudah kategori maju, sehingga ke depan harapannya semua desa wisata ke arah yang level maju. 17 sektor yang ini kita dongkrak, kita angkat. Harapannya sekali lagi nanti ada kolaborasi dari semua sisi 17 sektor ini mengangkat nilai ekonomi Kabupaten Klaten. Festival yang melibatkan 17 sektor ini diharapkan tak hanya mengenalkan desa wisata tersebut, namun juga untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif bagi partisipannya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Bakso daging sapi dengan bentuk bulat mungkin sudah biasa bagi Anda. Namun warung lokal yang ada di Boyolali ini berhasil menyulap hidangan tersebut menjadi unik dan menarik. Ya, bakso corong Merapi Monster yang memantik sensasi dengan ukuran dan cita rasanya. Penasaran kan? Simak liputan berikut ini. Warung bakso yang terletak di pinggir Jalan Simo, Boyolali ini nggak pernah sepi. Bagaimana tidak, warung ini menjual kuliner dengan bentuk unik dan menarik perhatian pembelinya. Salah satunya adalah bakso corong Merapi Monster. Wah, namanya aja sudah kebayang betapa besarnya bakso ini. Bakso raksasa ini berbentuk bulat dengan corong silinder di atasnya. Tanya itu, jika dibelah, bakso pun dipenuhi kejutan yang terdiri dari telur, sosis, daging iris, dan bakso-bakso mini yang memenuhi isinya. Tak lupa, bakso ini juga disajikan dengan sambal lava yang pedas dan tentunya menggugah selera. Untuk bakso kita ready 93 menu ya. Yang banyak dicari itu bakso corong monster, tumpeng monster itu. Kalau untuk paket yang harga 215 ke atas itu harus pesan H1 via WA. Untuk isinya bakso corong monster itu ada iga, bakso telur puyuh, daging cincang, bakso kecil-kecil, terus sambal lava, nanti disiram lagi sambal lava di luarnya gitu. Dengan ukuran sebesar ini, bakso corong paling enak dinikmati bersama-sama dengan teman-teman, keluarga, ataupun sahabat. Bakso ini bisa jadi tujuan utama untuk disantap ramai-ramai. Kami biasa beli di sini karena belum pernah coba yang ini, jadi kita beli yang ini. Melihat dari bentuknya kan lucu sekali ya, seperti bakso-bakso lainnya, tapi ini istimewa karena bentuknya itu yang beda, jadinya dari makannya juga kita lahap sekali, rasanya jadi makin enak gitu. Luar biasa, enak ini, sudah dicoba tadi. Ini bakso Merapi, ya mungkin karena besar, luber, ini karena itu sambalnya. Iya, mantap. Jika belum siap untuk menyantap bakso sebesar ini, tenang aja. Warung bakso Serasimo juga menyediakan berbagai menu favorit lainnya, seperti bakso tumpeng Merapi, bakso beranak, bakso selimut tetangga, dan lainnya. Dengan total 93 menu. Nah, dijamin tidak akan bosan dengan pilihan yang ada. Harga satu porsi mangkok bakso mulai Rp10.000. Sedangkan untuk menu di atas harga Rp250.000, pengunjung diharuskan melakukan pemesanan sehari sebelumnya. Gimana? Udah mulai terasa lapar? Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.